ternyata bahwa itu dilimpahkan ke Polda Jabar. Laporannya terhadap Pak Pasren dengan Kavi. Yang saya mau sampaikan, kok perlakuan yang berbeda didapatkan oleh para terpidana waktu 2016 lalu. Hanya hitungan jam. Tanpa LP polisi, langsung naik penyidikan, langsung ditahan, langsung proses babak belur lagi. Hei Enzo, kamu mau mentikam-tikam orang? Gayamu itu loh, setengah set. Kau minta maaf lah. Gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhad, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh, pendatang dia? Iya. Oh, baru tahu kita. Mang sedih people. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang juga nih tumben nih dia mau kabur dari tadi si Abu dan Pak Kun yang lagi gigit-gigit tangan-tanganan. Duh, topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkeli. Yo. Yes. Akhirnya setelah menunggu lama ada update sedikit nih soal kasus Vina yang disampaikan oleh Bang Jutek Bongso di channelnya Mbak Fristian Media Official ya, Fristian Greg atau FG Media Official ya. Walaupun tidak banyak update tentang kasus PK-nya, tetapi di sini ada info yang wadididau nih soal terkait 3 laporan dari terpidana yang diwakili oleh Bang Jutek soal Bapak Rudiana, laporan terhadap Bapak Rudiana dan kawan-kawan, terus laporan terhadap Aib dan Dede juga RT Pasren dan Kapi. Nanti kita ulas sedikit update seperti apa. Terus juga permasalahan Agus dan uang donasinya rada bergeser nih sepertinya. Yang dugaan teman-teman wartawan kemarin benar dan Bang Farhad ya akan melanjutkan konflik dengan Bang Densu. Hari ini pun per tadi sore baru beberapa menit yang lalu kalau nggak salah tuh Bang Densu resmi dilaporkan oleh Bang Farhad di Polda Metro Jakarta Selatan apa kalau nggak salah. Maya nanti kita lihat update-nya seperti apa. Sekarang muncul dulu. Nio dari FG Media Official atau Fristian Greek Media Official. Nah, di sini nih Bang Jutek menjelaskan sedikit perkembangan dan secara tersirat meminta yuk teman-teman netizen bantu dukung nih karena 3 laporan ini yang satu mandek nih. Mandeknya kenapa? Nanti dijelaskan. Starting dari menit 4, balik lagi memang di sini cuma mau nge-highlight, yang mau meluncur fullnya silakan ya. Teman-teman satu people kita dorong ke atas karena ini wadididau sekali sepertinya ya. Coba ceki-ceki. Play. Kan? Terkait dengan tadi pertanyaan ya terhadap laporan polisi ya. Ada 3 laporan polisi Mbak Fristian yang kami layangkan. Satu adalah terhadap Pak Pasren dengan Kavi. Yang kedua itu adalah kepada Aib. Yang ketiga adalah kepada Pak Rudiana dan kawan-kawan. 3 LP ini kami layangkan dari bulan Juni lalu di Bareskrim Mabespori. Udah Juli, Agustus, September, 4 bulan. Oktober. 4 bulan lebih. 4 bulan lah. Karena Juninya Juni akhir ya. 4 bulan lah. 4 bulan. Kami kemarin minggu lalu saya ya dengan tim datang ke Bareskrim Mabespori. Kami kan baru melihat ada 2 LP kami di Bareskrim yang berjalan. Yaitu terhadap laporan Aib dan juga Rudiana dan kawan-kawan. Untuk Pak Pasren dan Kavi, nggak sama sekali kami belum pernah diberitahu, diupdate namanya SP2HP itu kan wajib sebenarnya kami dapatkan. Kami belum pernah mendapatkannya. Justru kemarin kami menemukannya di online. Ya ada SP2HP online sekarang ya. Kami melihatnya baru tahu saya. Ternyata? Ya, ternyata bahwa itu dilimpahkan ke Polda Jabar. Laporannya terhadap Pak Pasren dengan Kavi. Dari LP-nya kami buat di Bareskrim Mabespori, tapi prosesnya ternyatanya dilimpahkan ke Polda Jabar. Setelah kami tahu kemarin, kami sudah bersurat ke Kapolda, ya, kepada Kapolda Jabar untuk mempertanyakan ya tembusannya kepada Bapak Kabareskrim. Yang di Mabespori dua-dua jalan. Kami terus dapatkan update SP2HP. Hari ini pun kami mendapatkan SP2HP kasus Aib dan juga Pak Rudiana kemarin sudah kami dapatkan. Apa yang sudah mereka lakukan, mereka mau melakukan apa untuk ke depan.
statusnya bagaimana. Itu kan sebenarnya adalah manajemen penyidikan ya, penyelidikan ya, karena ini masih tahap lidik gitu ya. Apapun hasilnya harusnya kami diinfo, apapun hasilnya. Hasilnya ketika laporan ini diterima dalam status lidik adalah tugas Polri selaku penyidik ya. Teman-teman melakukan kewajiban. Outputnya nanti apakah ditemukan ada unsur pidana, maka dia harus naik ke status sidik, penyidikan. Dalam penyelidikan itu kan adalah memastikan betul nggak peristiwa yang dilaporkan itu betul. Ada peristiwa pidana Ada apa peristiwa tidak, gitu ya? pidana atau tidak, itu dalam proses hukum. Kalau ditemukan betul dan ada peristiwa pidananya, maka naiklah status menjadi sidik, penyidikan. Di dalam penyidikan ini adalah satu langkah sudah ditemukan ada pidananya, perbuatan pidananya, peristiwa pidananya, dicari siapa yang bertanggung jawab, siapa tersangkanya. Sekarang ini masih tahap namanya penyelidikan, dan memang masyarakat nggak sabar ya 4 menunggu. bulan ini baru penyelidikan. Ya memang nggak sabar, memang panjang memang ya, tergantung dalam satu peristiwa ya. Makanya waktu peristiwa 2016 lalu ya, ketika tanggal 31 Agustus 2016 mereka ditangkap jam 4 sore, jam 2 subuh sudah diperiksa sebagai tersangka, aneh nggak menurut Pak Fristian? Ini kami 4 bulan Belum ada progres. belum naik ke sidik. Mereka sudah diperiksa menjadi tersangka. Jadi ada berapa banyak yang dilompat. Ini yang kita rasakan tidak adil kan. Ini saya hanya ingin memberikan gambaran apa yang terjadi saat ini dalam LP kita terhadap apa yang dialami para terpidana waktu tanggal 31 Agustus 2016 lalu. Sorry dipotong dulu ya. Ini yang akhirnya apa ya? Mungkin teman-teman netizen juga ngerasa kok nggak apa ya? Nggak adil ya. Di satu sisi ada 8 orang bukan tertangkap tangan, satu jeder jadi tersangka cepet banget. Di sisi lain yang sesuai proses sudah 4 bulan memang bergerak, tapi kalau aku tangkap di beberapa kontennya Bang Jutek gitu kan merasa kayak kok agak lambat ya, boleh dong ditambah lagi speednya gitu, karena sudah 4 bulan loh gitu. Sedangkan dari 3 juga yang jalan 2. Ternyata setelah ini pun yang aku tangkap Bang Jutek nyari informasi sendiri via online, dia nyari gitu ya, mungkin ada dari nomor LP dan segala macamnya, dan baru ketahuan kalau ternyata prosesnya itu dilimpahkan. Nah informasi bahwa itu udah dilimpahkan aja dapatnya mandiri kan, nyari sendiri gitu. Nggak diinfoin ya. Dan setelah dilimpahkan berarti bisa dibilang tidak update dong prosesnya, karena kan nggak ada pemanggilan untuk pemeriksaan dan segala macamnya, cuma 2 doang yang berproses tuh, yang dipegang Bareskrim. Yang dipegang Bareskrim itu AFDD sama Bapak Rudiana dan kawan-kawan ibaratnya kan. Nah ini yang Bapak Pasren sama Kavi ini yang bisa dibilang kalau dari kacamata teman-teman netizen yang ngikutin kasusnya, mereka berdua juga bisa dibilang kunci loh. Kalau mereka bilang bahwa 8 terpidana tidur di tempat saya, berarti kan gak dari TKP, itu bisa nebelin juga sebenarnya kan. Tapi ya dari penjelasannya belum berproses, terus juga baru diketahui kalau ternyata dilimpahkan ke Polda Jabar. Urgensinya apa juga nggak tahu, kalau nggak salah nggak disampaikan juga gitu kan. Dan juga ya di sini yang aku tangkap Bang Jutek kayak meminta kepada teman-teman netizen untuk yuk bantu di up, walaupun tidak banyak. Sekarang kan posisinya tidak banyak gitu yang up case Vina, tapi begitu ada kita dorong bener-bener sampai atas gitu. Coba kita lanjut lagi. Mereka ini bukan tertangkap tangan, itulah yang kami persoalkan di peradilan di sidang PK kemarin. Mereka ini bukan tertangkap tangan. Sesudah dinyatakan itu peristiwa adalah kecelakaan, mereka korban sudah dikuburkan. 3 hari kemudian baru. 3 hari kemudian berdasarkan informasi katanya Aib dan Dede, Pak Rudiana melakukan penyidikan sendiri, melakukan penangkapan sendiri. Bayangkan, tanpa ada LP. Diawali kan harusnya diawali dulu dengan LP. Awali dengan laporan polisi, dia tahu bahwa ini ada peristiwa dugaan tindak pidana. Polisi mendalami dahulu, betul nggak nih ada tindak pidana, ya kan? Lalu panggil saksi yang melihatnya, baru lihat ini, baru naik lah. Ya, seberapa lama ini 4 bulan ini seperti ini, baru naik. Ini langsung ditangkap
mau istilah pengamanan, mau istilah diamankan, mau istilah apapun, menurut Ketika saya itu Ibtu Rudiana di saat narkoba ya? ya menurut saya nggak masuk akal. Ya ini saya bandingkan sekalian ya dengan peristiwa yang Yang saat terjadi ini ya? saat ini kita bikin LP 4 bulan. Saya Belum ada progresnya belum ya? ada progresnya kami lihat. Kalau yang di Barreskrim sudah ada progresnya ya. Artinya SP2HP-nya sudah. Untuk Pak Pasren dan Kavi nggak ada progresnya sama sekali. Ya kan? Kami nggak tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman. Saya katakan berulang-ulang bahwa ini nggak menyangkut lembaga, baik di Polda Jabar, baik di Polres Cirebon maupun apalagi Mabes Polri. Nggak ada urusannya, ini oknum yang kita laporkan. Oknum itu ada di mana-mana, di semua lembaga ada, ya kan? Kami nggak pernah menyampaikan bahwa ini perbuatan, bahwa ini sistematis satu institusi gitu kan? Nggak pernah. Polisi ini baik-baik loh, ya kan? Kami dilayani Mbak di Barreskrim itu, ya kan? Minum nggak pernah kurang, ya kan? Bahkan dikasih snack. Di mana coba kantor polisi itu kan dulu kan kesannya seram kan? Di Barreskrim tuh begitu loh. Kami ada snacknya, ada ininya, biasa tuh. Baik-baik semua, ya kan? Saya sambil damping itu para klien kami kan. Yang saya mau sampaikan kok perlakuan yang berbeda didapatkan oleh para Terpidana waktu 2016 lalu. Hanya hitungan jam. Tanpa LP polisi, langsung naik penyidikan, langsung ditahan, langsung proses babak belur lagi. Gitu Mbak Frista. Itu yang akhirnya nih kayaknya harus teman-teman netizen harus turun gunung lagi deh. Iya. Berarti kan bisa dibilang kalau dari penjelasan barusan ya yang kita highlight, bagi yang mau fullnya silahkan meluncur ke channel Mbak Fristian. Dari pernyataan barusan itu yang Mamang tangkap itu ya selama 4 bulan itu nggak kesenggol. Bapak Pasren sama Kapi nggak kesenggol, nggak ngerti kenapa, gila apa ya istilah teman-teman netizen tuh gila sepowerful apa kok bisa nggak kesenggol kan gitu bahasanya. Iya benar-benar. Terus juga keterangan dari Bang Jutek soal ternyata setelah dicek online SP2HP ya kalau nggak salah namanya tuh ya, ternyata dilimpahkan ke Polda Jabar. Itu juga perlu apa ya? Mungkin teman-teman netizen kayak perlu tahu urgensinya apa dipindahkan. Iya. Apakah keberatan dari pihak terlapor karena harus ke Jakarta pemeriksaan atau seperti apa gitu. Tapi kalau dari Bang Jutek jelaskan juga belum ada update. Iya. Jadi yang itu yang dipertanyakan, urgensinya apa dipindahkan? Request kah atau dari Barreskrim kah yang wah ini udah kebanyakan di sini nih mungkin dilimpahkan atau seperti apa? Karena itu juga netizen perlu tahu ibaratnya gitu kan yang mengawal kasus ini. Iya, terus juga masuk akal juga Mang, tadi waktu dijelasin kan. Ini udah 4 bulan lah anggapannya ya. 4 bulan belum disenggol, sedangkan kalau dibandingkan sama yang 8 terpidana segitu cepat ya, masuk akal buat aku kalau misalnya Bang Jutek bilang nggak adil. Jadi kalau mungkin bisa apa ya, menerka bahasa teman-teman netizen, mungkin netizen ngomongnya gini. Mungkin ya, waduh baru meleng dikit sekitar seminggu sampai 2 mingguan gitu ya di media-media yang ada di YouTube tuh udah mulai istirahat dulu ngawal kasus Vina. Udah begini aja. Iya. Tolonglah. Dan hikmahnya ya, ini aku menyebut hikmahnya ya di menit akhir nanti kita meluncur ke sana. Itu dari kasus Vina ini Bang Jutek sampai bikin channel YouTube sekaligus kayak bikin kanal untuk apa ya? Pengaduan. Iya, pengaduan teman-teman netizen, terutama yang rakyat kecil yang misalkan tersandung masalah hukum. Iya. Dan dinyatakan juga oleh Bang Jutek nih meluncur. Just Nih ceki. play. Makanya saya sampaikan ya manfaatkan kekuatan media, kekuatan masyarakat. Sehabis Vina ini masih banyak ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, harus kita kawal bersama. Saya dari sudut hukum, saya siap. Saya bilang sama teman-teman, ayo kita kawal sama-sama. Kebetulan saya wakil sekretaris Dewan Pimpinan Nasional Pradi, dibawa ke pemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan, SAMM, selaku Ketua Umum DPN Pradi. Yang sekarang sudah menjadi Wamenko. Ya, sekarang jadi Wamenko. Beliau non aktif ya sekarang sebagai Ketua Umum. Ya, saya salah seorang wakil sekretaris jenderalnya. Juga saya ini wakil sekretaris jenderal dari DPP ya, Dewan Pimpinan Pusat ya. Ikatan Advokat Indonesia IKADIN yang ciri khasnya warna merah, berani. Ya, saya ketua DPC IKADIN Bandung. Ya. Ini kami pejuang-pejuang keadilan. Saya sebutkan ini bukan untuk maksudnya untuk
menyampaikan saya punya posisi di teman-teman di Ada advokat, organisasi ya. organisasi. Kami anggota kurang lebih di Pradi itu hampir 80.000 anggota se-Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Ya, kami punya visi misi sesuai dengan apa namanya undang-undang advokat ya, bahwa salah satunya adalah kami harus melakukan pembelaan kepada masyarakat kecil. Jadi saya pikir kekuatan channel media ini, Pak Fristian, ya kalau nanti ditemukan ada masyarakat yang benar-benar ingin memerlukan bantuan hukum, kita bisa kolaborasi dengan saya, dengan tim. Kami se-Indonesia. Tapi tidak semua kasus hukum ya. Ya, tentu kita kurasi lagi ya, Bang. Jangan ya. kasus perceraian. Betul. Jangan ini kan menyangkut yang kira-kira akan mengganggu rasa keadilan masyarakat Ya, secara luas apalagi ya. yang mungkin kesulitan ya, Bang. Prof. Oto tuh selalu mengingatkan soal access to justice gitu ya, akses untuk Ya. mendapatkan keadilan gitu ya. Kalau ada kesulitan ya dalam penegakan hukum, terzolimi, tidak berdaya, perlu kita sama-sama gotongnya. Saya mau menghilangkan stigma pengacara, kita ini membela yang benar. Karena ada Bukan, bilang bukan membela yang bayar. Hmm. Ini kami mau luruskan stigma itu, ya. Kalau orang bilang tidak semua laki-laki, tidak semua pengacara. Mungkin ada oknum ya, ada oknum. Setiap organisasi ada Lagi-lagi oknum. Ada yang menjanjikan pasti menang Ya, lah dan ada oknum. lain-lain. Oknum-oknum inilah yang perlu kita perangi bersama-sama. Itu. Jadi mungkin Santuy People bisa apa namanya bantu-bantu diinfoin juga. Jadi sebenarnya aku mikirnya gini ya. Seandainya misalnya kasus Vina kemarin udah beres gitu ya, terus nyampe tuh ke kuping Bang Jutek dan tim yang perihal ibu guru Ibu Supriyani itu. Iya. Kayaknya mah pasti turun gunung gitu. Ini karena sedang fokus aja di obrolan sama Mbak Fristian juga dijelaskan banyak klien Bang Jutek yang nyariin Bang Jutek kemana susah banget dihubungin, karena balik lagi Bang Jutek lagi mau berfokus sama yang dari awal udah dia mulai itu ya case Vina ini. Iya. Bener-bener dikawal sampai tuntas tas. Itu pun meminta teman-teman netizen untuk yuk bantu di up lagi gitu. Iya. Jadi ada hikmahnya mengawal kasus Vina ini, jadinya ngebentuk sebuah ruang gitu yang dimana itu diutamakan untuk teman-teman netizen, rakyat kecil yang tersangkut masalah hukum gitu. Bang Jutek di sini dengan organisasi itu kan ya siap pasang badan untuk membela rakyat kecil yang tersandung hukum gitu ibaratnya. Jadi ada hikmahnya juga gitu ya. Iya. Jadi ya sepertinya teman-teman Santuy People, teman-teman netizen, tugas kita masih berlanjut nih ya. Mungkin diawali lagi dari ngedorong video Bang Jutek sama Mbak Fristian nih. Iya. Di channelnya Mbak Fristian nih sampai atas nih biar pada tahu nih. Laporan satu ada yang loh ini gimana ini teh didorong lagi biar nge-trigger ini, kalau menurutku didorong lagi biar nge-trigger teman-teman media televisi. Bisa jadi topik lagi buat dia dibahas lagi, naik lagi, ke up lagi, syukur-syukur nyampe nih Iya, gitu. iya. Karena udah terlalu wadididau. 4 bulan nggak ada Nggak pergerakan proses, yang itu tuh, yang satu itu tuh. Heran kuat banget, tolonglah. Ya, tolong ya Santuy People, teman-teman netizen. Ini sepertinya perlu digas lagi sepertinya ya. Kita next update-nya. Kalau ada update soal Vina pasti langsung memang up ya. Kemarin gak di up karena ya kurangnya bahan kita ya. Kalau ini nih jelas banget topiknya enak ya, pembahasannya enak, kita ngebawain enak gitu ya. Kita kasih ke nextnya Nyo. Ya. Bergeser dari update pelaporan yang diajukan oleh terpidana kasus Vina melalui Bang Jutek. Kita bergeser ke case Agus Indonesian Entenovi ya. Kali ini sepertinya rada bergeser nih. Iya. Ke permasalahan Bang Farhad dengan Bang Densu. Hari ini yang aku bilang tadi ya sekitar setengah sampai 1 jam yang lalu, Bang Farhad ada preskon bahwa sudah melaporkan Densu. Tapi sebelum kita ke sana kita flashback dulu. Semalam juga ada preskon lagi. Yang apa ya, yang berjudul Farhad Abbas tuntut Denny Sumargo dan akan laporkan segera ke polisi. Itu semalam, dan tadi sore atau siang tadi sudah direalisasikan untuk melaporkan ke polisi. Terkait apa? Ini kita lihat dulu sekilas kali ya, sedikit aja kita highlight, ceki-ceki. Play. Densu, oke, aku lurusin. Oke. Ada perkiraan baru lagi emang soal terbuka. Udah gini. Enggak, Bang. Densu itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana?
sampai pakai Siri gitu. Ragu saya, orang mana? Umumkan dia itu turunan mana gitu. Kemarin itu memang saya di luar dugaan. Tiba-tiba kok didatangin gitu. Berani amat Densu mendatangin saya, padahal dia mengatakan tai kepada saya duluan. Ya, saya nggak tahu kalau dia itu udah live dari jalan, kemudian seolah-olah datang sini. Sebenarnya saya agak keberatan sih. Hanya itu habis sholat ya, saya yang emosi saya udah hilang. Karena habis ketemu bersujud di hadapan Tuhan lah. Jadi ketika saya mau marah, ada teman saya Ais mengatakan, udah ini orang Makassar, gini, kayak ada MC. Jadi saya lupa kalau MC. MC. Iya, kayak MC kan diperkenalkan. Iya baik Pak, ini dari sini diperkenalkan gitu. Jadi mungkin gitu keberatannya karena emang di video kan nih ternyata dia orang Makassar kan Iya, gitu. iya, Dia iya. bilang keberatan di situ gitu. Coba Oke. kita ulang lagi. Kayak ada MC katanya. Oke. ketika saya mau marah, ada teman saya Ais mengatakan, udah ini orang Makassar, gini, kayak ada MC. Jadi saya lupa kalau dia ini mengatakan saya tai. Jadi saya anggap dia sebagai tamu normal. Ya salaman aja saya. Tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya keberatan. Hat, belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah, kita hormat. Tapi setelah saya sadar kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya tiba-tiba ngomong gini. Katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya. Saya tidak akan membalas. Saya nggak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu. Terus kita pukul. Nggak mungkin dong. Terus dia bilang, saya tanya, mulutmu ngomong tai ya? Kau pintar lah, katanya. Kau orang pintar. Tai itu menurut saya bahasa Korea, katanya. Great. Hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya tai, enggak gitu. Jadi saya anggap dia udah ketakutan. Dia bilang, iya lu tai, gua hajar, ya kan? Nah kemudian ketika saya sholat, masuklah teman-teman saya. Udah masuk, teman saya tegur, Is, kamu malam itu kenapa sih? Orang kasar, orang sombong, kalimat-kalimatnya nggak ada ramah, nggak ada ramah. Dia mengatakan Sirina Pace, ya. Orang Makassar dengan orang Bugis tidak pernah ada adu siri-siri. Siri itu adalah kalau bicara filsafatnya harga diri. Bahwa ketika kau mengganggu kehormatan saya, masalahmu bukan dengan badik saya, tapi dengan hukum. Buat apa kita pergi tempeleng orang hanya gara-gara satu kalimat tai tiba-tiba kita masuk penjara, ya kan? Kira-kira seperti itu. Akhirnya mendapat gejolak sama teman-teman saya. Loh, nggak begitu gitu. Nah, mereka anggap kan dia lebih muda dari saya, ngomong kau etika. Ini menyangkut etika. Jadi saya melihat, ya kalau kesimpulan judul malam itu adalah pertemuan bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotot. Ya. Kita potong dulu. Tadi ada beberapa poin kayak yang agak kecewa mungkin ya karena kok temennya kayak nge-MC-in gitu kan. Terus juga tadi Bang Fal juga di situ menyampaikan kok gue kayak ngerasa kayak dihipnotis gini gitu. Sepertinya Bang Densu punya ini, sepertinya punya ilmu-ilmu, harus dicek nih ke Pesulap Merah nanti diinfoin gitu ya. Cek kodamnya. Iya, jangan-jangan bener lagi dia datang pakai ilmu-ilmu sampai sehingga membuat orang seperti merasa terhipnotis juga. Terus juga tadi ya seperti apa ya yang aku tangkap kayak heran-heran nih datang-datang nantang-nantang hajar gitu, kenapa? Ibaratnya gitu kan tadi kan. Iya. Coba lanjut dikit lagi. Lanjut. Saya agak kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan dan saya akan laporkan dia polisi nih. Kan. Bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini syarat. Seolah-olah Badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau tikam kita di sini? Hei, Enzo, kamu mau mentikam-tikam orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah. Gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Dan sebutkan, kamu Bugis mana, Makassar mana.
Sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dan Makassar. Willy Dos Santos mau damaikan. Apa yang mau didamaikan? Suruh dia bertobat aja, mulutnya dijaga, jangan bilang saya tai. Ya. Kapan bang buat laporan? Berarti abang sendiri menuntut untuk Ya. permintaan Densu. Waktu dia salaman, oke. Tapi begitu saya sadari, rupanya dia live dari rumahnya. Padahal dia WA saya. Saya mau ke rumah. Sherlock kapan gitu. Jadi saya pikir ada orang mau bertamu. Baik-baik masuk sini, katanya saya mau dipukul. Ngapain ke rumah saya kalau minta dipukul? Ya? Udah kamu yang bilang saya tae, kok tiba-tiba kamu yang saya pikir kamu marah. Pukul saya. Datang, coba kamu ke rumahnya orang gitu. Katanya mau pukul, tapi dia bawa kamera. Bawa wartawan banyak gitu. Berarti tujuan kan mempermalukan saya. Sehingga orang berpikir saya takut, saya ciut. Jadi kalian mau setiap ada orang datang ke sini, saya pukul orang di sini supaya kalian bilang saya berani? Kan nggak begitu. Nah ini saya ini terganggu banget. Ngurus apa namanya? Ngurus lagi berjuang membela kaum lemah. Kok jadi orang yang kita harus ucapin terima kasih jadi membuat atraksi dengan saya gitu. Jadi saya minta teman-teman paham lah. Ya. Saya tersinggung banget. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi ke umum, aku laporin. Kami udah punya kalimat-kalimat ini nih, contohnya nih. Makassar bos, kau Bugis kan? Cabut pedangmu. Dia ngajak orang berantem, cabut pedang. Cabut pedang. Saya baru tahu ini. Ya kan? Sarah ini, Sarah. Berarti ini bisa dikatakan ngarah ke Bang Farhat kah? Ya, memang dia begitu. Sini dia ngomong sama omongan yang dia omongin di luar. Kasih waktu berapa lama bang? Berapa hari? Ya 3 hari lah. Dia nggak klarifikasi, cabut itu omongannya. Dia tanya, apa maksud hajar? Hajar itu LSM saya, hukum jamin rakyat. Kalian tahu kan, kalau kita teriak apa? Hajar, pukul kan? Pembela kaum lemah. Apa mau tonton? Soal pernyataan. Kalau saya ada bermasalah dengan dia, pasti jaga-jaga kita. Tapi dia merasa nggak ada masalah, tapi bukan cerita. Saya anggap dia lagi main-main nih, main-main aja gitu. Bukan gara-gara takut sama dia, nggak pernah bicara, nggak pernah ngomong sama dia kok. Berarti pertemuan kemarin itu nggak selesai begitu saja ya bang? Ya lihatlah, habis dijelaskan hajar hukum jamin rakyat, hajar itu pukul itu PKL, pembela kaum lemah. Jadi dia malu. Oh nggak ada masalah, saya pulang. Tinggal nggak ada salaman. Ya kalau orang ada masalah, ada salaman. Ini kan nggak ada masalah. Jadi dia mempermalukan, mempertontonkan untuk mempermalukan saya doang. Harusnya kan gaya begini kan? Atau ditempelin saya, atau saya hajar dia, atau apa kan? Ini tidak ada. Tapi tadi sempat diinfo katanya ke 3 hari. Tapi ternyata hari ini tadi sore itu udah ada press release-nya juga sudah dilaporkan. Kurang lebih barusan itu Santi People yang dijelaskan oleh Bang Farhat keresahannya mengenai kedatangan Bang Densu ya saat kemarin yang viral banget gitu. Ada beberapa poin keresahan bisa didengar tadi sama teman-teman Santi People. Memang Salfok sama Wawa, selalu Wawa tuh selalu membuat Salfok. Nah sekarang kita bergeser ke kondisi terkininya yang meluncur. Ninyo, tuh bisa dilihat dari Intense Investigation 1 jam yang lalu. Farhat Abbas dan Krisnamurti ungkapkan tidak ada damai setelah resmi laporkan Denny Sumargo. Tuh ceki-ceki. Play. Dari Polres Jakarta Selatan, saya menepati pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan body ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengacara pembela kaum lemah. Kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini bangsa apa?
Bang Ahmad dan Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi sara, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras boleh. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan menantang si Denny Sumargo, dan saya merasa keberatan, dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menantang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan, Denny Sumargo ini asli orang Bugis apa Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu, saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi, dan saya merasa tertantang, ya. Saya kira itu aja dulu. Yang tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang itu terkait apa yang dia buat pernyataan Denny Sumargo itu, di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, mau memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar, di Jakarta gitu. Itu aja saya rasa. Poin. Sorry dipotong dulu ya. Oh berarti apa ya? Berbeda orang ya, berbeda cara interpretasikannya ya. Ya balik lagi karena memang kemarin kan ya nonton sebagai netizen aja ya, melihat kayak lu orang ini kan, gua orang ini, lu orang ini kan kebetulan punya adat yang sama, selesaikan secara adat gitu sih kalau aku nangkepnya. Tapi ternyata tadi dijelaskan Bapak yang pakai rompi hitam tadi itu menginterpretasikannya seperti barusan ya. Ya udah ya kan, tiap kepala beda cara menginterpretasikannya kan. Jadi sah-sah aja ya. Sah-sah aja ya udah, nanti tinggal di make share aja ke Bang Densu mungkin. Maksud dari interpretasi kata-kata lu tuh seperti apa gitu. Coba lanjut dikit lagi. Lanjut. Abang sendiri mewakili apa? Paguyuban apa gitu, atau orang? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan kelompok, bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, penjelasannya gini. Saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhad, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhad bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semua yang ketika Denny datang ke tempat Bang Farhad, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhad pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat
Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk meliput? Ini dia kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau kan dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhat Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Berarti gak ada kata damai ya Bang? Berarti gak ada kata damai ya Bang kalau udah melaporkan ini? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti saya sampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Pasalnya udah tadi. Harus digaris bawah bahwa Denny itu bukan Bugis Pasal Makassar. 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Ya cuma pendatang. Dan atau pasal 156 KUHP. Ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan? Masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, nggak ada lagi, bos. Harus udah jelas. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Ada kerugian apa lagi mungkin Bang? Di garis bawah ya, di situ pernyataan Denny, dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoan, Mangkau Ribone, Payunge Ribu. Berarti dia tidak paham itu. Apa itu? Ada. Ya cari aja sendiri artinya. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi nggak mikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia yang tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny gitu. Lalu saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang yang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan, kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhat, Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Bang, berarti ada kata damai Bang kalau udah laporan kayak gini Bang? Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi, ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh, iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Pendatang dia. Iya. Baru tahu kita, baru tahu ini. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Kenapa tahu ini. dia Bugis Makassar? Masalahnya baru tahu. Suku Kenapa dia Bugis bawa atau nih suku masalah Bugis Makassar? dengan Makassar? Saya mau tanya, Ngaku. Baru kenapa tahu malam, kita, baru kenapa tahu. malam itu wartawan semua banyak ikut Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang ngundang media. Orang namanya mau berantem, kenapa ngundang? Orang mau berantem nih, mau berantem itu ngundang media. Aduh, ini dari mana nih, coba di mana? Ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir Ada katanya orang saya berantem membuat mau kisru. media, ada nggak? Terutama soal Agus. Baru tahu saya, ada nggak? Bang Farhat mungkin. Iya bang, mungkin Bang. kan tadi kan seperti bilang aku keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu kamera, kenapa Saya abang nggak tahu, mengizinkan itu? saya juga nggak tahu. Dan saya kan posisi di dalam.
Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Akan dipublish. Denny udah izin Iya. juga. Kenapa Abang mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesongongannya dia. Bukan kan saya ini nggak tahu kalau Denny itu live tiba-tiba saya akan begini. Saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sih. Ya, di dalam di dalam itu seperti apa kan nggak tahu kan? Pertama dia Benar. getar, dia pikir Ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya saya nggak mungkin memukul. Tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Ya, jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir udahlah Bun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya tenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir-pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, Denny, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung. Masa gua dibilang tai, dibilang orang pintar? Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Atau dia menolak. Jadi tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama Farhad kan. Oh. Nah, dan dia sekarang mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Itu aja, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah diaudit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. diaudit. Ya, nanti kita akan minta audit itu. Berarti gak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti gak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Ngejek kapan, Bang? Dia pertama dia bilang saya tukang perusuh. Saya tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat justru teman saya menilai sama, kok lu dikecilin. Mereka marah. Mereka datang mau nyerbu rumahnya, saya bilang jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia memang asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang, kan jadi begitu. Iya ya, intinya laporan sudah dibuat, berarti buat teman-teman media lainnya tinggal menunggu respon ataupun klarifikasi dari pihak Bang Densu gitu ya, sama ya aku nggak expect aja gitu ngelebar sampai ke apa tadi isi laporannya ini kalau nggak salah apa dugaan sara dan ujaran kebencian kalau nggak salah. Aku nggak expect aja gitu dari kisruh uang donasi bener-bener ngelebar sampai ke dugaan sara dan ujaran kebencian gitu kan. Ya sambil menunggu juga nih, sambil kita pantau-pantau sosmednya Bang Densu ya, apakah ada updatean. Kan pasti sudah nyampe kan karena ini bisa dibilang live juga kan, press release-nya gitu ya. Pasti udah nyampe lah ke timnya, pengen tahu juga apa responnya gitu. Sumpah mama nggak expect aja sampai selebar ini gitu buntut permasalahannya gitu ya, tapi kita tinggal tunggu kelanjutannya ya. Iya, Nyonya aja sampai nggak bisa komen apa-apa, nggak gitu, bisa berword-word kan gitu. Iya, Ya sampai kita tunggu aja lah ya, sambil mantau-mantau update terkait kasus Vina ya, itu juga nggak boleh sampai kendor ya. Pokoknya kalau ada yang up kita bantu dorong, nggak ada yang up soal kasus Vina kita bantu dorong, jangan kasih kendor ya. Ya sambil menunggu kelanjutannya yuk kita meluncur ke setting Super Thanks ya. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 8. Pas banget ya, setiap ngebahas tentang 8 terpidana Super Thanksnya 8. Tolonglah satu people. Yang pertama kita buka dari Bunda Resa, Pak. Oke, ini ada Ika_MW, bisa dibaca juga dari Saninata. Didengar dari sudut manapun tetap si Agus yang salah. Tenovi walaupun sudah disakiti, difitnah, tetap ingin Agus diobati. Begitu mulai hati mulia hati Tenovi.
agut ya. Udahlah, nggak usah deket-deket sih. Oke. Tak punya otak katanya. Oke, ini ada balasan dari satu buku yang lainnya juga. Terus kita sambut ke Koko Melon. Coco Melon. Aku salpok sama gigi si A. Oke, makin kesini kok oke. Kalau enggak kenapa harus gigi dong. Oke, terus ada bahasa juga wani silit wedirai berani keluar di belakang orang pas berhadapan. Oke, tanpa nama. Aku sama kuasa hukumnya tuh sama, sendiri yang bikin masalah tapi orang lain yang disalahkan. Oke, jadi jadi kangen kangen sama namanya namanya bukan Mel. Mel. Udah bosan sama Agus, sedih banget tuh, Agus sedih banget. Bacanya biasa aja ya, Nyomang, nggak usah dimirip-miripin segala. Udah nggak bisa, itu udah auto. Auto. Pulau Dewata Official untuk channel yang sangat membantu ngewakilin saya buat cari berita hot tanpa harus scroll TikTok, YouTube dan lain-lain. Mantap. Terima kasih. Double lagi dari Pulau Dewata. Lihat Wawa sama aku, menurut saya pengajarnya cocok, harusnya Elsa Bojen ya biar gregetnya to the max. Pulau Dewata 3 kali. Iya nih, kasihan sama Densu. Gue tau rasanya di Densu. Gue pernah di konflik sama. Oke, nongkrong sama cewek-cewek baju. Oke. Emang itu kali ya lawan cowok, tulang lunak yang serba salah diladenin, harga diri juga jatuh, nggak diladenin mulutnya makin nggak tahu diri. Nah ini lasnya dari Tatsma yang merah ya. Merah. Mantap. Nyomang, saya pamit pamit. nengok Ratu Elizabeth dulu 3 minggu. Sukses selalu ya Nyomang si Letter. Wah, sepertinya mau liburan dulu ke Inggris ya. Iya. Hati-hati di jalan. Selamat liburan. Selamat liburan, hati-hati di jalan. Jangan lupa SMS kalau udah nyampe gitu. Kan bisa takut perjalanan terkendala. Dan terima kasih banyak semuanya. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen duanya. Terima kasih sudah menonton. Lanjuti komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang keluar mau keluar. nemuin Mel juga. Apa yang muter-muter dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.